Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih untuk MTS kelas 7. Kita akan membahas materi bab toharoh atau bersuci pada materi yang kedua, yaitu hadas dan najis. Kita akan membahas najis terlebih dahulu. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis mughalladoh atau najis berat. Najis mukhafafah atau najis ringan. Kenapa disebut dengan najis ringan? Karena ini najisnya ringan sekali. Berasal dari air kencingnya bayi laki-laki usia belum 2 tahun dan belum makan minum selain ASI. Ingat, hanya air kencingnya bayi laki-laki, sehingga perempuan tidak masuk di sini. Bagaimana cara mensucikannya? Karena najisnya ini ringan, maka cara mensucikannya cukup dengan dipercikkan air di atas najisnya, maka akan menjadi suci. Mudah kan? Kemudian selanjutnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah semua jenis najis, kecuali anjing dan babi, juga najisnya mukhafafah tadi. Apa saja yang tergolong najis mutawasitoh? Ada darah, nanah, muntah, khamar atau minum-minuman keras, air kencing, dan kotoran. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis ainiyah. Ainiyah itu dari kata-kata ainun yang artinya adalah mata, sehingga najisnya ini terlihat oleh mata. Najis ainiyah itu najis yang terlihat benda najisnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat benda najisnya. Jadi hanya hukumnya yang najis, benda najisnya tidak ada. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya najis mutawasitoh ainiyah yang kelihatan benda najisnya adalah pertama dengan membuang benda najisnya terlebih dahulu, kemudian membasuh dengan air sampai hilang bau, warna, dan rasa najisnya. Ini juga terhitung mudah. Bagaimana kalau cara membersihkan najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu najis yang tidak terlihat benda najisnya? Gampang, karena tidak kelihatan najisnya, maka cukup dengan membasuh dengan air pada bekas najisnya sampai hilang bau, warna, dan rasa najisnya. Ini juga mudah kan? Yang ketiga, najis mughalladoh atau najis berat, najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mensucikannya karena ini cukup berat. Kenapa berat? Karena cara mensucikannya adalah pertama dengan membuang benda najisnya. Jika benda najisnya sudah tidak ada, maka dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah sampai hilang bau, warna, dan rasa najisnya. Memang cukup berat cara membersihkannya, makanya tergolong najis mughalladoh. Kalau ingin lebih simpel, boleh dengan cara dibersihkan, disucikan di sungai yang airnya mengalir, dan di situ kan sudah pasti ada debu atau tanah. Jadi di situ tinggal digoyang-goyang, dibersihkan 7 kali, maka bisa menjadi suci kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas itu ada 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu hadas yang cara membersihkannya cukup dengan berwudu. Jika tidak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Penyebab hadas kecil adalah 1, karena keluarnya sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur. Contohnya kentut, BAB, pipis. Nah, ini maka menyebabkan hadas kecil. Yang kedua, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa terjadi karena mabuk, karena tidur, karena pingsan. Untuk yang tidur, maka bagi seseorang yang masih mempunyai wudhu, kemudian pingin wudhunya tidak hadas kecil, tidak batal wudhunya, maka bisa dengan cara duduk yang pantatnya menetap pada tempat yang datar, yang tidak mungkin bisa kentut dengan posisi duduk seperti itu. Jadi pantatnya posisinya datar dengan tempat duduk yang tidak berongga. Kemudian yang ketiga yaitu persentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Siapa mereka?
adik perempuan, kakak perempuan, adiknya ibu, adiknya bapak, kakaknya ibu, kakaknya bapak. Mereka termasuk muhrim. Nah, persentuhan lawan jenis yang bukan muhrimnya tanpa penghalang itu juga menyebabkan hadas kecil, menyebabkan batalnya wudhu. Kalau ada penghalangnya, ada kainnya, maka tidak batal. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan ini baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya seorang ibu habis berwudu mau melakukan sholat. Ternyata anaknya BAB yang masih kecil. Maka ibu itu kemudian mencebokinya. Setelah selesai menceboki, bagaimana hukum wudhunya ibu tadi? Hukumnya batal. Jadi harus wudhu lagi untuk melakukan sholat. Karena penyebabnya menyentuh kemaluan putranya dengan telapak tangan. Kalau ingin tidak batal dan tetap menceboki, maka tidak menggunakan telapak tangan. Kemudian penyebab hadas besar. Hadas besar itu hadas yang cara mensucikannya dengan mandi besar atau keramas mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita akan membahas di materi yang akan datang. Kalau tidak ada air boleh diganti dengan tayamum. Penyebabnya ada 6. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu bersetubuh. Yang pertama. Kedua, keluar air mani. Yang ketiga, meninggal. Sedangkan yang 3 lagi untuk khusus perempuan, yaitu yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Totalnya semua ada 6. Ini angkanya salah, nanti bisa dibetulkan. Semoga bermanfaat. Allahumma faqihna biddin wa alimna bitta'wil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.